Kemudian kita juga dalam CPTPP, walaupun CPTPP kita agak ketinggalan dibandingkan Singapura, Malaysia, Vietnam, tapi kita juga sedang masuk. Dan tentu Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade. Dalam 1 dekade terakhir, peta perdagangan global bergerak semakin kompleks dan syarat kepentingan. Ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, hingga bangkitnya proteksionisme di sejumlah negara maju menjadikan kerjasama perdagangan internasional bukan lagi sekadar urusan ekonomi, tetapi juga strategi kekuasaan. Di tengah dinamika itu, Indonesia tampil dengan langkah yang kian berani dan agresif. Negara yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pasar besar dan pemasok bahan mentah ini perlahan bertransformasi menjadi pemain strategis yang mulai menentukan arah lalu lintas perdagangan regional hingga global. Namun, langkah maju ini tidak selalu disambut dengan tepuk tangan oleh semua pihak. Justru sebaliknya, semakin terbuka akses Indonesia ke pasar dunia, semakin terasa pula gesekan kepentingan dengan negara lain, termasuk sesama anggota ASEAN. Masalah utama yang muncul bukan pada kemampuan Indonesia untuk masuk ke perjanjian perdagangan bebas, melainkan pada dampak dari keberhasilan tersebut. Ketika Indonesia memperoleh akses luas ke pasar Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik secara bersamaan, posisi tawar negara ini melonjak drastis. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara yang sebelumnya menikmati keunggulan serupa, terutama negara-negara kecil namun sangat terbuka secara ekonomi seperti Singapura. Ketegangan ini diungkap secara terbuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa tidak semua negara merasa nyaman dengan laju ekspansi Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas global. Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah berada pada posisi yang relatif unik dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Melalui berbagai skema kerjasama ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SIPA, Indonesia membuka pintu ke hampir seluruh pasar utama dunia. Kesepakatan dengan Uni Eropa dan Kanada terus berjalan, rencana SIPA dengan Inggris pasca Brexit semakin konkret, dan keikutsertaan Indonesia dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP menempatkan Indonesia dalam jaringan perdagangan raksasa yang mencakup ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru. Jika dilihat secara keseluruhan, hampir tidak ada kawasan ekonomi besar di dunia yang tidak memiliki jalur perdagangan langsung dengan Indonesia. Posisi ini menjadi semakin strategis karena Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta pasif. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, sumber daya alam yang melimpah, serta pasar domestik yang terus tumbuh, Indonesia menjadi mitra yang sangat diperhitungkan. Dalam konteks ASEAN, situasi ini membuat Indonesia berada satu langkah di depan negara-negara tetangga. Airlangga bahkan mengibaratkan posisi Indonesia seperti pembalap yang sudah berada di pole position, yakni posisi terdepan sebelum balapan dimulai. Analogi ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki modal awal yang sangat kuat untuk memenangkan persaingan perdagangan global di masa depan. Namun keunggulan ini tidak datang tanpa tantangan. Salah satu arena yang paling mencerminkan dinamika tersebut adalah upaya Indonesia untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific atau CPTPP. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari TPP yang sebelumnya digagas Amerika Serikat dan kini diikuti oleh negara-negara dengan standar perdagangan tinggi seperti Jepang, Australia, Kanada, dan Singapura. Airlangga mengakui bahwa Indonesia memang masih tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang lebih dulu bergabung atau berada pada tahap yang lebih maju. Meskipun demikian, proses aksesi Indonesia tetap berjalan, meskipun diwarnai dinamika antar negara. Pernyataan Airlangga yang menyebut bahwa Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade, menunjukkan realitas persaingan yang selama ini jarang diungkap secara terbuka. Singapura, sebagai negara dengan ekonomi sangat terbuka dan bergantung pada perdagangan internasional, memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan posisinya sebagai hub perdagangan dan investasi di kawasan. Masuknya Indonesia ke berbagai perjanjian perdagangan bebas berpotensi menggeser arus investasi, manufaktur, dan logistik ke Indonesia, terutama dengan keunggulan biaya tenaga kerja dan pasar domestik yang jauh lebih besar.
Meskipun demikian, Airlangga menegaskan bahwa berbagai upaya yang berpotensi menghambat langkah Indonesia tidak serta-merta menggoyahkan arah kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah tetap fokus pada strategi jangka panjang, yaitu memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah industri domestik, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dalam pandangan pemerintah, keterlibatan aktif dalam perjanjian perdagangan bebas justru menjadi instrumen untuk mendorong reformasi struktural di dalam negeri, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Optimisme pemerintah ini didukung oleh data empiris yang menunjukkan ketahanan kinerja perdagangan Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada November 2025, neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar 2,66 miliar US dollar. Capaian ini bukanlah peristiwa sesaat, melainkan bagian dari tren panjang yang telah berlangsung selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Konsistensi surplus ini menjadi indikator kuat bahwa struktur perdagangan Indonesia relatif stabil, meskipun menghadapi tekanan global, termasuk perlambatan ekonomi dunia dan fluktuasi harga komoditas. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menjelaskan bahwa surplus pada November 2025 terutama ditopang oleh kinerja komoditas non-migas yang mencatat surplus sebesar 4,64 miliar US dollar. Komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati dengan kode HS15 menjadi penyumbang surplus terbesar, disusul oleh besi dan baja atau HS72, dan nikel dan produk turunannya dengan kode HS75. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai menuai hasil dari kebijakan hilirisasi, khususnya pada sektor mineral dan logam basar seperti nikel, yang selama ini menjadi andalan ekspor bernilai tambah. Di sisi lain, neraca perdagangan migas masih mencatat defisit sebesar 1,98 miliar US dollar pada periode yang sama. Defisit ini terutama disebabkan oleh impor minyak mentah dan hasil minyak yang masih tinggi untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Ketergantungan terhadap impor migas menjadi salah satu tantangan struktural yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Namun, pemerintah memandang defisit migas ini masih dapat dikompensasi oleh surplus non-migas yang jauh lebih besar. Jika dilihat secara kumulatif, kinerja perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga November 2025 semakin menguatkan narasi tersebut. Selama periode tersebut, neraca perdagangan barang Indonesia mencatat surplus sebesar USD 38,54 miliar dolar. Surplus ini sepenuhnya ditopang oleh komoditas non-migas yang mencapai USD 56,15 miliar dolar, sementara sektor migas masih mengalami defisit sebesar USD 17,61 miliar dolar. Angka-angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia semakin bertumpu pada sektor non-migas, sejalan dengan upaya diversifikasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Analisis berdasarkan negara mitra dagang juga memberikan gambaran menarik mengenai posisi Indonesia dalam peta perdagangan global. Amerika Serikat tercatat sebagai penyumbang surplus terbesar dengan nilai USD 16,54 miliar dolar, diikuti oleh India sebesar USD 12,06 miliar dolar dan Filipina sebesar USD 7,81 miliar dolar. Surplus dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia masih memiliki daya saing tinggi di pasar negara maju, sementara surplus dengan India dan Filipina mencerminkan kuatnya posisi Indonesia di pasar negara berkembang dan kawasan regional. Sebaliknya, defisit perdagangan terdalam tercatat dengan Tiongkok sebesar minus USD 17,74 miliar dolar, disusul Australia sebesar minus USD 5,04 miliar dolar, dan Singapura minus USD 4,66 miliar dolar. Defisit dengan Tiongkok mencerminkan tingginya impor bahan baku, barang modal, dan produk manufaktur dari negara tersebut, yang masih menjadi tulang punggung rantai pasok industri Indonesia. Sementara itu, defisit dengan Singapura seringkali dikaitkan dengan peran negara tersebut sebagai hub perdagangan dan reekspor, sehingga angka defisit tidak selalu mencerminkan konsumsi akhir. Di tengah surplus neraca perdagangan, data ekspor dan impor menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Pada November 2025,
nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 22,52 miliar dolar, mengalami penurunan 6,60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya harga dan permintaan global terhadap sejumlah komoditas unggulan. Ekspor migas mengalami penurunan paling tajam, yakni sebesar 32,88% menjadi 0,88 miliar dolar, sementara ekspor non-migas turun 5,09% menjadi 21,64 miliar dolar. Puji Ismartini menjelaskan bahwa penurunan ekspor non-migas terutama disumbang oleh turunnya nilai ekspor bahan bakar mineral atau HS27, lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, serta besi dan baja HS72. Penurunan ini mencerminkan tekanan global yang masih berlangsung, termasuk perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama. Namun, pemerintah menilai bahwa fluktuasi jangka pendek ini tidak mengubah tren jangka panjang yang tetap positif. Di sisi impor, total nilai impor Indonesia pada November 2025 mencapai 19,86 miliar dolar, meningkat 0,46% dibandingkan November 2024. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan impor migas sebesar 11,19% menjadi 2,86 miliar dolar. Sementara impor non-migas justru mengalami penurunan sebesar 1,15% menjadi 17,00 miliar dolar. Kenaikan impor migas menunjukkan meningkatnya kebutuhan energi domestik seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan industri. Menariknya, impor berdasarkan penggunaan menunjukkan adanya penurunan pada golongan barang konsumsi serta bahan baku atau penolong secara tahunan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi meningkatnya substitusi produk impor dengan produksi dalam negeri atau efisiensi penggunaan bahan baku di sektor industri. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berpotensi memperkuat struktur industrinya sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan. Keseluruhan data ini memberikan konteks yang lebih luas terhadap pernyataan Airlangga Hartarto mengenai posisi Indonesia dalam peta perdagangan internasional. Di satu sisi, Indonesia menghadapi tantangan berupa resistensi dari negara-negara yang merasa posisinya terancam. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menopang ambisi tersebut. Surplus perdagangan yang konsisten, diversifikasi pasar ekspor, serta meningkatnya peran komoditas bernilai tambah menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan global. Kedepan, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya mempertahankan surplus perdagangan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari perjanjian perdagangan bebas benar-benar dirasakan oleh perekonomian domestik. Hal ini mencakup peningkatan daya saing UMKM, penguatan industri manufaktur, serta pengembangan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar global. Tanpa langkah-langkah tersebut, keunggulan akses pasar bisa saja hanya dinikmati oleh segelintir sektor atau pelaku usaha besar. Sebagai kesimpulan, langkah agresif Indonesia dalam memasuki berbagai perjanjian perdagangan bebas global mencerminkan kepercayaan diri baru dalam menghadapi persaingan internasional. Meski menimbulkan gesekan dan kekhawatiran di antara negara lain, posisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa negara ini tidak lagi sekedar mengikuti arus, melainkan mulai menjadi penentu arah. Dengan menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan penguatan ekonomi domestik, Indonesia berpeluang besar untuk mempertahankan posisi terdepan dalam balapan perdagangan global. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan bertransformasi dari pole position menjadi pemenang utama dalam arena perdagangan internasional yang semakin kompetitif.